Ini bukan cerita fiksi, bukan film Hollywood, dan bukan kisah karangan internet. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pria yang pernah berdiri di panggung Olimpiade musim dingin, dipuja sebagai atlet nasional. Namun bertahun-tahun kemudian, namanya justru muncul di daftar FBI Most Wanted dengan hadiah buronan mencapai 15 juta dolar atau sekitar 220 miliar rupiah. Bukan karena kesalahan kecil, tapi karena keterlibatannya dalam jaringan narkoba internasional, kekerasan brutal, dan nyawa manusia yang melayang. Inilah kisah nyata mantan atlet snowboarding Olimpiade yang berubah menjadi raja narkoba bayangan. Ryan James Wedding. Ryan James Wedding lahir pada 14 September 1981 di Thunder Bay, Kanada. Sebuah kota dingin yang dipenuhi salju. Sejak kecil, hidup Ryan tak pernah jauh dari lereng es dan papan snowboard. Ia dikenal sebagai anak yang berani, keras kepala, dan sangat ambisius. Luka bukan alasan berhenti. Rasa takut bukan penghalang. Orang tuanya melihat bakat besar itu dan memberikan dukungan penuh, mulai dari latihan mahal, perlengkapan khusus, hingga kompetisi demi kompetisi. Nama Ryan perlahan dikenal di dunia snowboarding Kanada. Hingga akhirnya, di usia 20 tahun, mimpinya tercapai. Ryan James Wedding lolos ke Olimpiade musim dingin 2002 di Salt Lake City sebagai atlet snowboarding Kanada. Bagi banyak orang, ini adalah puncak hidup, simbol kehormatan dan kebanggaan nasional. Namun bagi Ryan, Olimpiade bukan akhir cerita. Itu hanyalah awal dari segalanya. Dari lereng salju yang bersih dan sorak-sorai penonton, hidup Ryan perlahan akan meluncur ke lereng yang jauh lebih gelap. Dunia glamor, uang, kekuasaan, dan pada akhirnya, darah serta kematian. Usai Olimpiade, pintu dunia glamor terbuka lebar. Ryan mulai dikenal di kalangan elit, menghadiri pesta eksklusif, klub malam kelas atas, dan pergaulan orang-orang berduit. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Mantan Olimpian, tampan, terkenal, dan dikelilingi kemewahan. Uang mulai mengalir, sponsor datang, dan kehidupan malam menjadi rutinitas. Namun di balik semua itu, ada kekosongan yang tidak pernah benar-benar hilang. Di balik citra atlet dan pebisnis, kehidupan pribadi Ryan retak. Ia menikah lebih dari sekali, terlibat hubungan gelap, dan orang-orang terdekatnya kelak menjadi bagian dari pengkhianatan yang menjatuhkannya. Terbiasa menghadapi risiko dan tekanan sebagai atlet elit, Ryan kini menemukan dunia yang lebih gelap dari lereng salju. Dari sekadar penikmat pesta, ia mulai melangkah lebih dalam, menjadi bagian dari lingkaran kriminal yang mematikan. Awalnya, keterlibatan Ryan di dunia narkoba tidak terlihat seperti kejahatan besar. Ia mulai dari lingkaran kecil, transaksi terbatas, peran yang tampak aman. Baginya, ini hanyalah bisnis sampingan yang memberi uang cepat dan sensasi adrenalin yang dulu ia rasakan saat menuruni lereng Olimpiade. Tapi dunia ini tidak mengenal istilah setengah-setengah. Sekali masuk, tidak ada jalan mundur. Ryan segera memahami bahwa narkoba bukan sekadar barang terlarang, tapi kekuasaan. Dengan ketenangan dan perhitungan dingin, ia naik cepat dari perantara menjadi pengendali jaringan. Glamors menipu banyak orang. Ryan terlihat seperti pebisnis global, bukan kriminal. Padahal, di balik kemewahan itu, roda kekerasan mulai berputar. Korban pertama muncul bukan di berita utama, tapi di lorong gelap dunia kriminal. Kurir yang gagal menjalankan tugas, dan mereka yang dianggap ancaman. Dalam dunia ini, kesalahan kecil bisa dibayar dengan nyawa. Ryan mungkin tidak selalu menarik pelatuk, tapi keputusannya menentukan hidup dan mati banyak orang. Inilah fase ketika Ryan James Wedding benar-benar berubah. Dari atlet nasional yang pernah dibanggakan, menjadi sosok bayangan
yang hidup dari uang haram dan ketakutan orang lain. Dan tanpa ia sadari, setiap korban yang jatuh semakin menarik perhatian musuh yang paling berbahaya, penegak hukum internasional. Seiring waktu, jaringan Ryan James Wedding tidak lagi berskala lokal. Bisnis gelap yang awalnya kecil tumbuh menjadi operasi narkoba internasional, melintasi negara dan benua. Kokain dipindahkan dari Amerika Latin menuju Amerika Utara melalui jalur rahasia yang dijaga ketat. Di balik layar, Ryan dikenal sebagai sosok yang tenang, terhitung, dan tanpa belas kasih. Ia tak perlu banyak bicara. Satu perintah cukup, dan semuanya bergerak. Ryan hidup berpindah-pindah negara, menggunakan identitas berbeda, dan dikelilingi loyalitas yang lahir dari rasa takut. Uang mengalir deras, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, tapi jutaan dolar. Dari luar, ia tampak seperti pebisnis global. Dari dalam, ia adalah otak operasi yang menentukan nasib banyak orang. Namun kekuasaan selalu meninggalkan jejak. Ketika jaringan membesar, konflik pun tak terhindarkan. Pesaing mencoba masuk, mantan sekutu berkhianat, kurir menghilang. Dunia ini menyelesaikan masalah dengan cara yang cepat dan final. Kekerasan meningkat. Ancaman menjadi eksekusi. Di titik ini, nama Ryan mulai dibisikkan dengan nada berbeda. Bukan lagi sekadar pengedar, melainkan figur berbahaya yang harus diperhitungkan. Ketika jaringan Ryan James Wedding akhirnya terbaca jelas, situasinya berubah total. Ini bukan lagi kasus kriminal biasa, bukan pengedar kelas menengah, melainkan ancaman narkoba internasional. Informasi dari berbagai negara disatukan, pola distribusi dianalisis, dan identitas di balik operasi besar ini perlahan terbuka. Saat itulah nama Ryan resmi masuk radar FBI dan lembaga penegak hukum dunia. Publik terkejut. Mantan atlet snowboarding Olimpiade, pria yang pernah membawa bendera negaranya, kini disebut sebagai otak jaringan kokain lintas benua, kekerasan brutal, dan pembunuhan. Media menyebutnya sebagai salah satu kejatuhan paling mengejutkan dalam sejarah olahraga modern. Ryan tahu dirinya diburu, hidupnya berubah menjadi pelarian tanpa akhir, berpindah negara, identitas palsu, dan paranoia. Namun meski dikejar, ia tetap menjalankan operasinya, terlalu jauh untuk berhenti, terlalu dalam untuk keluar. FBI kemudian mengambil langkah ekstrim. Ryan James Wedding resmi masuk daftar buronan paling dicari, dengan hadiah yang mengejutkan dunia. Imbalan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bagi siapapun yang memberi informasi yang mengarah pada penangkapannya. Angka ini bukan simbol, ini pesan bahwa Ryan adalah target prioritas tinggi. Hadiah sebesar itu mengubah segalanya. Orang-orang di sekitarnya mulai ragu, lingkaran dalam retak. Setiap orang kini punya harga. Uang yang dulu memberinya kekuasaan, kini berubah menjadi alat untuk menjatuhkannya. Ia didakwa menjalankan sebuah organisasi kriminal transnasional yang setiap tahunnya menyelundupkan sekitar 60 ton kokain dari Kolombia, melewati Meksiko, hingga masuk ke Amerika Serikat dan Kanada. Selama lebih dari 1 dekade, Ryan James Wedding diduga hidup di bawah perlindungan kartel Sinaloa, berperan sebagai penghubung strategis dalam pengiriman kokain lintas negara. Peran inilah yang membuat aparat menjulukinya sebagai Pablo Escobar modern. Namun, jaringan ini tidak hanya dibangun di atas uang dan narkoba, melainkan juga kekerasan brutal. Pada November 2023 di Ontario, Wedding diduga memerintahkan penembakan terhadap pasangan suami istri, Jack Tar dan Harbhajan Sidhu, karena dicurigai terlibat pencurian kiriman narkoba. Kecurigaan yang ternyata salah. Mereka sepenuhnya tidak bersalah, dan putri mereka selamat. Meski tubuhnya ditembus 13 peluru, teror itu berlanjut lintas benua.
pada Januari 2025 di Medellin, Kolombia. Seorang saksi federal yang bersiap memberikan kesaksian penting melawan jaringannya ditembak mati di sebuah restoran. Jaksa menyebut Wedding menempatkan imbalan sebesar $5 juta demi memastikan saksi tersebut tidak pernah berbicara di ruang sidang. Kejahatan-kejahatan ini akhirnya menempatkannya dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI dengan hadiah terbesar dalam sejarah kasus ini. Sebuah angka yang mencerminkan betapa berbahayanya sosok ini bagi keamanan internasional. Pada akhir 2025, FBI, DEA, dan otoritas Meksiko meluncurkan operasi gabungan bernama Operation Giant Slalom. 4 properti digerebek di Mexico City dan sekitarnya. Barang-barang pribadi disita, termasuk sesuatu yang mengejutkan, medali Olimpiade miliknya sendiri. Pada 22 Januari 2026, pelariannya berakhir. Ryan James Wedding ditangkap di Mexico City. FBI menyebut operasi berisiko tinggi oleh tim elit. Sementara pihak Meksiko menyatakan Wedding akhirnya menyerahkan diri di Kedutaan Besar Amerika Serikat karena merasa tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Penyelidikan kemudian membuka sisi lain kehidupannya. Kekayaan ekstrim, koleksi sepeda motor langka senilai $40 juta, termasuk motor MotoGP yang pernah dikendarai legenda seperti Rossi, Lorenzo, dan Marquez, serta sebuah Mercedes CLK GTR 2002. Salah satu dari hanya 28 unit di dunia, bernilai sekitar $13 juta. Belum termasuk karya seni, perhiasan, uang tunai, kripto, dan aset mewah lainnya. Total sitaan melebihi $55 juta. Setelah diekstradisi ke Amerika Serikat pada 26 Januari 2026, Wedding menyatakan tidak bersalah atas 17 dakwaan pidana di Pengadilan Federal California. Ia ditahan tanpa jaminan, dengan sidang utama dijadwalkan pada 24 Maret 2026. Dan jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman penjara seumur hidup. Dari atlet Olimpiade hingga buronan internasional, kisah Ryan James Wedding membuktikan bahwa satu keputusan bisa mengubah segalanya. Puncak kejayaan dan jurang kehancuran seringkali hanya dipisahkan oleh satu langkah.